Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Bella dari kelas 12/4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi bab 3 bertema teknologi di sekitar kita. Sebelum masuk ke materi, ada 5 pembahasan yang kita bahas di materi ini, yaitu bagian A, ide pokok dan ide pendukung, bagian B, menyampaikan hipotesis, bagian C, berdiskusi, bagian D, menulis teks diskusi, bagian E, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Pertama, kita bahas bagian A, ide pokok dan ide pendukung. Mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berisi hal paling penting yang ingin disampaikan penulis, sementara kalimat lain dalam paragraf berfungsi sebagai penjelas atau pendukung. Nah, selanjutnya kita bahas ide pendukung. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna dari paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi, kejadian contoh, uraian data, dan sebagiannya. Selanjutnya, aku akan bahas ide pokok dan ide pendukung dalam buku dan resensi. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok selanjutnya dikembang melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Ide pokok dan ide pendukung, sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Bagian B, menyampaikan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap suatu pertanyaan atau masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, fakta, atau pengamatan awal dan masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian, eksperimen, atau pengumpulan data. Ciri-ciri dari hipotesis. Hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. Masuk ke bagian C, berdiskusi. Berdiskusi adalah kegiatan tukar pendapat, gagasan, atau informasi antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dengan tujuan mencari solusi, kesepakatan, atau pemahaman bersama. Selanjutnya, aku menampilkan tahapan berdiskusi. Bagian yang pertama, persiapan diskusi. Ini biasanya kita menentukan peran dan topik. Yang kedua, penyampaian masalah. Ini penyaji menjelaskan topik. Yang ketiga, pembahasan masalah. Ini kita bisa memberi ide dan solusi. Yang keempat, tanggapan dan sanggahan. Ini kita bisa memberi pertanyaan, kritik, atau saran. Yang bagian kelima atau yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Ini biasa kita bisa menetapkan hasil bersama. Bagian D, menulis teks deskripsi. Diskusi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Tes diskusi bertujuan untuk menyajikan perspektif berbeda dengan topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Tes diskusi dapat berbentuk esai, naskah debat, atau teks untuk forum tertentu. Ciri-ciri teks diskusi yang pertama itu struktur terdiri atas isu dan permasalahan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang ketiga, ciri kebahasannya. Nah, yang terakhir, D, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan.
Mengelaborasi perasaan artinya menggali, mengenali, dan memahami emosi yang muncul dalam diri sendiri maupun orang lain, lalu menghubungkannya dengan situasi atau kata lain. Sebelum kita bisa mencari solusi, kita perlu memahami apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal itu, sehingga masalah bisa dipahami lebih jernih. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.